selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Harapannya kita ada di dalam keadaan yang baik, ada di dalam keadaan yang sehat. Saat ini kita kembali dalam program Firman-Mu, Pelita bagi Hidupku. Firman Tuhan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk kita dapat menjalani akan hidup yang penuh dengan pergumulan. Firman Tuhan memberikan kemampuan dan kekuatan bagi diri kita dan juga bagi hidup kita. Pada saat ini, sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, mari kita mendengarkan pujian yang memberikan kekuatan bagi kita. Mari kita membuka Alkitab dan merenungkan firman Tuhan
yang pada saat ini firman Tuhan terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Ratapan pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17, sesuai dengan sabda bina umat pada hari ini. Ratapan pasal 1 ayat 1 hingga ayat ke-17 yang menyatakan, keruntuhan dan kesunyian Yerusalem. Ah, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai, laksana seorang jandala. Ia yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis. Air matanya bercucuran di pipi dari semua kekasihnya. Tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya. Mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia tersesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita, karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya, berkeluh kesahlah imam-imamnya. Bersedih pedih darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Sungguh, Tuhan membuatnya merana. Karena banyak pelanggarannya, kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya, akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala. Tak kala penduduknya jatuh ke tangan lawan, dan tidak ada penolong baginya. Para lawan memandangnya dan tertawa karena keruntuhannya. Yerusalem sangat berdosa, sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya, karena melihat telanjangnya, dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tak berpikir akan akhirnya, sangatlah dalam ia jatuh. Tiadalah orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, karena si teru membesarkan dirinya. Si lawan mengulurkan tangannya kepada segala harta bendanya. Bahkan harus dilihatnya bagaimana bangsa-bangsa masuk ke dalam tempat kudusnya. Padahal Engkau, ya Tuhan, telah melarang mereka untuk masuk jemaah-Mu. Berkeluh kesah seluruh penduduknya, sedang mereka mencari roti. Harta benda mereka berikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Lihatlah, ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Acuh tak acuhkah kamu sekalian yang berlalu? Pandang dan lihatlah, apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku untuk membuat aku merana. Tak kala murkanya menyala-nyala. Dari atas dikirimnya api masuk ke dalam tulang-tulangku. Dihamparkannya jaring di muka kakiku. Didesaknya aku mundur. Aku dibuatnya terkejut.
kesakitan sepanjang hari. Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat, suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas tengkukku, sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat kutentangi. Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda darah itu, seperti orang mengirik memeras anggur. Karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air, karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku, karena terlampau kuat si seteru. Sion mengulurkan tangannya, tetapi tak ada orang yang menghiburnya. Terhadap Yakub dikerahkan Tuhan, tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab ratapan ini berisi kumpulan syair tentang Yerusalem. Ada 5 syair yang disampaikan di dalam kitab ratapan ini. Bacaan kita pada hari ini terdapat pada pasal yang pertama yang menjabarkan tentang keruntuhan dan kesunyian Yerusalem. Yerusalem runtuh, hancur, yang ada tinggal puing-puing kota dan juga puing-puing bait Allah. Yerusalem menjadi sunyi. Keadaan inilah yang membuat penulis kitab ratapan ia mau mengungkapkan akan kesedihannya. Ia meratap di hadapan Tuhan. Yerusalem yang di dalamnya ada bait Allah diruntuhkan oleh tentara Babilonia pada tahun 587 sebelum Masehi. Dalam ratapannya, penulis kitab ini mau menceritakan dan ia mau menggambarkan keberadaan kota Yerusalem. Kota yang dulunya ramai, kini menjadi sepi. Yang dulunya seperti seorang ratu, kini menjadi seperti orang tawanan. Jalan-jalan yang dulunya penuh dengan pendatang, kini menjadi kosong. Sukacita perayaan ibadah yang dilakukan di dalam bait Allah kini diganti dengan keluhan, ratapan. Inilah keadaan Yerusalem. Sungguh amat menyedihkan. Keadaan seperti ini pasti ada penyebabnya. Seperti yang disampaikan di dalam ayatnya yang ke-9b. Itulah sebabnya penulis kitab ratapan ini mau mengungkapkan akan penyebab dari penderitaan yang mereka alami. Ayat 8 sampai dengan 9b mengatakan demikian. Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya.
karena melihat telanjangnya, dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tak berpikir akan akhirnya. Sangatlah dalam ia jatuh. Tiada orang yang menghiburnya. Inilah keadaan Israel ketika itu. Mereka ada di dalam kesengsaraan, dan dalam kesengsaraan inilah mereka datang dan memohon kepada Allah agar supaya Allah melihat keadaan Israel. Dan itu mau disampaikan di dalam ayatnya yang ke-9b. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, karena si seteru membesarkan dirinya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua terjadi, yaitu penderitaan yang dialami oleh Israel dikarenakan karena hukuman yang Tuhan nyatakan terhadap umatnya. Mereka mengandalkan berhala-berhala. Mereka juga berbuat dosa, banyak melakukan kejahatan. Dan inilah akibat dari ketidaksetiaan mereka terhadap Tuhan. Melalui firman Tuhan pada hari ini, saudara dan saya diajak untuk belajar. Pelajaran yang kita dapatkan melalui firman Tuhan pada hari ini adalah yang pertama. Selama kita hidup, kita pasti diperhadapkan dengan persoalan. Yang kedua, kesusahan, penderitaan yang menjadi pergumulan kita banyak kali membuat kita merasa sedih, membuat kita menaikkan akan permohonan kepada Tuhan, membuat kita banyak keluhan di hadapan Tuhan. Dan kemudian kita meminta kepadanya agar supaya Ia bersedia untuk menolong kita. Tapi pernahkah kita melalui kesusahan, melalui penderitaan yang terjadi, kita mau melihat diri, mau menyadari akan diri kita. Kita mau mengintrospeksi diri kita. Apa yang sudah kita lakukan? Dosa-dosa apa yang telah mendukakan hati Tuhan pada saat sekarang ini? Saudara dan saya ada diam di rumah yang sebenarnya kita mau melihat ketika kita ada di dalam rumah, melakukan aktivitas yang begitu terbatas di dalam rumah. Kembali biarlah kita mau melihat bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Bagaimana juga relasi kita dengan anggota keluarga kita. Hal yang ketiga yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan pada hari ini adalah kita diajak untuk dapat selain melihat diri, kita juga mau membenahi diri kita. Utamanya saat-saat sekarang ini kita diajak untuk dapat menghayati masa-masa prapaskah. Pada saat ini kita kembali lagi merenungkan akan penderitaan Tuhan Yesus, bahwa penderitaan yang Yesus
alami itu semua semata-mata untuk menyelamatkan saudara dan saya. Oleh karena itu, melalui pembenahan diri kita, saudara dan saya diajak untuk jangan lagi melihat orang lain, apalagi menunjuk orang lain dan menghakimi orang lain. Hal yang keempat yang kita dapati di dalam firman Tuhan pada hari ini adalah dunia ini berlaku hukum sebab akibat. Rasul Paulus mau menyampaikan bahwa segala sesuatu yang dilakukan itu ada hukum tabur tuai. Dan saya mau mengakhiri renungan ini dengan membacakan kepada kita semua di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Galatia pasalnya yang ke-6 ayat 7a sampai dengan ayatnya yang ke-10. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Firman Tuhan menguatkan kita. Firman Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk dapat menjalani kehidupan, untuk dapat menghadapi situasi yang sekarang ini sedang kita alami. Salam sejahtera bagi kita sekalian, tetap semangat dan salam sehat.